Untuk free player dan low spend skip hero generasi ke-6. Karena timingnya kurang bagus dan segera kegeser di Gen 7. Jadi jangan salah mengambil hero. I'm gonna love you. Halo guys, kembali lagi di channel Kim Kingshot, di mana channel ini membahas seputaran game Kingshot. Untuk pertama kali yang nemu channel aku, selamat datang guys. Di video kali ini aku akan membahas hero generasi ke-6, di mana video ini udah ditunggu-tunggu banyak orang. Topik kali ini cukup menarik, karena aku mau ngejelasin hero Gen 6 dan kenapa aku nggak all in di generasi ke-6 dan tetap pakai hero Gen 5 dan lebih mutusin all in di generasi ke-7. Seperti yang kalian tahu, aku itu all in di generasi ke-5, karena menurut aku Gen 5 hero yang paling worth it banget buat diambil semua hero-nya. Sebaliknya di Gen 6 ini aku kurang merekomendasikan hero-hero buat diambil, kecuali hero roulette-nya, yaitu Sophia. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, di sini aku mau merekomendasikan Lootbar GG. Lootbar ini suatu website top up internasional yang dapat top up banyak game dengan harga yang terjangkau. Ada beberapa game yang dapat kalian top up di sini, terutama game Kingshot. Lootbar GG adalah layanan isi ulang terpercaya, yang menawarkan hingga 22% untuk paket Kingshot. Itu berarti kalian dapat menghemat hingga 22%. Dan gunakan kode keren untuk mendapatkan kupon diskon. Dan proses ordernya juga mudah banget, kalian tinggal ikutin saja arahannya, dan langsung paket yang kalian pilih masuk. Ulasannya juga bagus dari pengguna yang menyediakan layanan yang lebih murah, lebih aman dan lebih cepat. Dan Lootbar ini menyediakan metode via salve. Kalian dapat membeli paket sendiri di dalam game langsung. Dan dapatkan kupon diskon ekstra 10% menggunakan tautan aku dalam deskripsi di bawah. Oke, kembali ke pembahasan utamanya. Jadi di sini aku akan membahas hero apa yang terbaik untuk free player dan low spend, dan hero apa yang terbaik buat pay to win. Jadi buat yang belum tahu, generasi 6 akan muncul pada hari ke-360. Dan di Gen 6 ini juga memiliki 3 jenis hero. Yang pertama hero free player atau hero roulette. Yang kedua hero dengan bayaran yang mudah, dan yang ketiga hero dengan bayaran yang sulit. Oke, yang pertama ada hero infantry. Ini adalah hero dengan bayaran yang sulit, karena kamu hanya bisa mendapatkannya dari aula pahlawan saja. Yang kedua ada hero cavalry. Ini adalah hero free player, karena kamu bisa mendapatkan hanya dari bermain roulette hero. Yang ketiga ada hero pemanah. Ini adalah hero dengan bayaran yang mudah, karena kamu bisa mendapatkannya dari berbagai sumber. Oke, mari kita bahas satu persatu. Pertama kita mulai dari hero infanterinya dulu, yaitu Triton. Jika kamu adalah pemain free player atau low spend, kamu bisa skip hero ini, karena hero ini hero dengan bayaran yang sulit, dan hanya terpakai sebentar saja dan langsung kegeser saat Gen 7 muncul. Lebih baik kalian tetap gunakan Longfei. Longfei masih cukup kuat di generasi ke-6 ini. Pemain free player tidak dapat banyak keuntungan mengambil hero ini, tapi jika kalian adalah mid spend atau high spend kalian harus mengambil hero ini. Hero ini sangat kuat untuk bertahan saat pertempuran istana. Bisa kalian lihat skill ekspedisinya. Skill pertama meningkatkan defense naik sebesar 25%. Skill ini cukup kuat untuk bertahan. Skill ini juga dapat digunakan join garnison saat pertempuran istana. Dan skill ini sangat tidak bagus digunakan untuk beruang. Dan untuk skill keduanya adalah meningkatkan total damage skill squad sebesar 30%. Jadi skill ini adalah skill ofensif. Dan skill ketiga meningkatkan nyawa infanteri sebesar 20%, serta nyawa kavaleri dan pemanah naik sebesar 30%. Ini skill sangat bagus digunakan saat bertahan. Jadi Triton memiliki 2 skill defensif dan 1 skill ofensif. Jadi Triton kurang bagus digunakan untuk open rally beruang. Jika kalian lebih baik tetap menggunakan Amadeus, dan untuk free player masih tetap menggunakan Zoe. Sekarang kita lihat di bagian skill eksplorasi. Bisa kalian lihat, skill pertama Triton adalah memberikan invulnerability selama 2 detik sebelum memberikan area of effect damage sebesar 140%. Jadi invulnerability adalah kekebalan, jadi Triton mendapatkan kekebalan selama 2 detik. Skill ini sangat bagus banget di arena.
Selanjutnya skill kedua Triton adalah meningkatkan attack sebesar 24% dan defense sebesar 48%. Dan untuk skill ketiganya adalah memberikan damage sebesar attack 28% kepada musuh acak setiap kali melakukan serangan normal. Jadi untuk arena Triton ini cukup overpower untuk ditaruh di barisan depan. Dan untuk skill senjatanya bisa kalian lihat di sini. Skill eksplorasi Triton adalah memberikan kerusakan sebesar 30%. Dan untuk skill ekspedisinya adalah meningkatkan pertahanan 15% saat posisi bertahan. Oke, selanjutnya ada hero cavalry, yaitu Sophia. Hero ini adalah hero free player karena kita bisa mendapatkannya hanya bermain roulette hero. Saran aku untuk free player atau low span jangan pernah skip hero roulette. Karena cuman dari hero roulette sumber statistik terbesar kalian, dan hero roulette sangat mudah untuk didapatkan, kalian hanya cukup konsisten tiap roulette muncul spin 120, dijamin hero roulette kalian akan bintang 5. Untuk skill ekspedisinya bisa kalian lihat di sini. Skill pertama Sophia adalah probabilitas naik sebesar 40% setiap giliran. Nah di sini aku mau sedikit ngejelasin tentang skill berbasis giliran. Karena di Gen 6 ini banyak hero yang berbasis giliran, jadi satu giliran sama dengan satu serangan penuh dari kedua belah pihak, baik itu dari pasukan kita maupun dari pasukan musuh. Jadi kalau dihitung satu giliran sama dengan semua pasukan sudah melakukan serangannya sekali. Sekarang pertanyaannya, ada berapa giliran dalam satu pertempuran? Jadi tidak ada jumlah giliran yang tetap. Panjang pertempuran tergantung pada perbandingan statistik kalian. Jika statistik kalian lebih kuat, pertempuran bisa selesai hanya dalam 1 atau 2 giliran saja. Dan sebaliknya, jika statistik musuh lebih besar bisa jadi pertempuran akan berlangsung dengan puluhan giliran. Dalam ekspedisi harian biasanya terjadi 1-6 giliran. Lalu untuk pertarungan rally kuat seperti perang istana, Swordland bahkan Tiran, kemungkinan terjadi puluhan giliran dalam sekali pertempuran. Lalu untuk perangkap beruang hanya ada satu giliran. Karena inilah, skill yang berbasis giliran seperti ini gak akan sempat aktif jadi kurang bagus untuk perangkap beruang. Lalu untuk skill kedua Sophia adalah damage tambahan meningkat sebesar 200%. Untuk skill kedua Sophia ini seharusnya kalian sudah paham mekanisme skill ini. Karena aku sudah menjelaskannya tadi. Untuk skill ketiga Sophia adalah memberikan damage ke semua squad sebesar 75%. Jadi ketiga skill Sophia ini adalah tipikal offensive. Lanjut untuk skill eksplorasi. Skill pertama Sophia adalah memberikan area of effect damage sebesar 140% dan membuat mereka bingung selama 1 detik. Musuh yang bingung akan menyerang semua target di sekitar, baik kawan maupun lawan. Jadi skill ini sangat bagus di arena. Untuk skill kedua Sophia adalah memberikan damage sebesar attack 70% kepada target dan menerapkan Scalding Mark, meningkatkan damage yang diterima target sebesar 6% selama 4 detik. Dan untuk skill 3 Sophia adalah meningkatkan attack Sophia sebesar 24% yang sudah ditandai Scalding Mark di skill kedua tadi dan menghantam target yang terkena tanda tersebut dengan lash, memberikan 12% damage tambahan. Dan untuk skill senjatanya bisa kalian lihat di sini. Skill eksplorasi Sophia adalah Sophia memiliki peluang 8% untuk membingungkan targetnya selama 1 detik. Musuh yang bingung akan menyerang semua target di sekitarnya baik teman maupun musuh. Dan untuk skill ekspedisi meningkatkan serangan pertahanan sebesar 15%. Skill ini akan aktif saat posisi bertahan. Dan untuk hero selanjutnya ada hero dengan bayaran yang mudah yaitu Yang. Hero dengan bayaran yang mudah berarti kalian bisa mendapatkannya dari berbagai sumber. Untuk free player atau low span aku tidak merekomendasikan kalian mengambil hero ini. Karena terpakai sebentar saja. Nanti di Gen 7 kalian akan mendapatkan hero pemanah yang jauh lebih kuat lagi dan didapatkan hanya bermain roulette. Jujur hero Gen 6 ini aku tidak melihat manfaat jangka panjangnya karena bakal langsung keganti di Gen 7 nanti. Tapi ini murni pendapatku saja, karena setiap orang punya gameplaynya masing-masing. Hero yang kurang worth it diambil bukan karena hero-nya jelek tapi lebih karena timing generasinya aja, apalagi kalau kalian sudah max in Vivian di Gen 5. Hero yang ini jadi nggak terlalu kepake. Mungkin hero yang ini kuat di arena, tapi Vivian juga nggak kalah kuat di arena. Dan untuk beruang kalian masih bisa menggunakan Rosa. Jadi dari situ saja ambil hero yang kurang tepat saja. Lalu nanti di Gen 7 kita mendapat hero pemanah gratis dari roulette. Dan semua hero pemanah bakal kegeser di Gen 7 nanti.
Untuk skill ekspedisi bisa kalian lihat di sini. Skill pertama yang adalah setiap 4 giliran seluruh squad dapat melancarkan serangan tambahan pada target dengan damage sebesar 100%. Skill ini cukup bagus digunakan untuk pertempuran panjang, tapi kurang bagus digunakan untuk perangkap beruang. Dan untuk skill kedua adalah hero yang memberikan buff tambahan ke pasukan pemanah memiliki 40% peluang untuk memberikan 100% damage tambahan setiap serangan. Ini skill sangat bagus sekali digunakan untuk perangkap beruang. Dan untuk skill ketiga hero yang adalah memberikan 40% peluang untuk meningkatkan damage yang diberikan squad sebesar 50%. Dan untuk skill eksplorasi bisa kalian lihat di sini. Skill pertama adalah memberikan area of effect damage sebesar 140% dan jumlah yang sama saat proyektif kembali. Ini skill sangat kuat banget di arena. Dan untuk skill kedua adalah hero yang memberikan peluang 35% untuk menembakkan tembakan combo, memberikan damage tambahan kepada musuh. Dan untuk skill ketiga adalah yang mendapatkan 15% kritikal saat memberikan damage. Critical rate adalah kemungkinan serangan untuk menciptakan serangan tambahan. Serangan tambahan adalah memberikan serangan lebih besar dari biasanya dan critical rate menentukan seberapa sering Anda mendapatkan serangan tambahan. Hero yang mendapatkan peluang critical rate sebesar 15%, maka serangan hero yang ke-6 sampai ke-10 sudah dipastikan mendapatkan serangan tambahan. Dan untuk skill senjatanya bisa kalian lihat di sini. Untuk skill eksplorasi memberikan damage sebesar otak 56% kepada musuh acak jika targetnya adalah pengawal, ada peluang 100% untuk menjatuhkannya seketika. Ini skill sangat kuat sekali dan untuk skill ekspedisi bisa kalian lihat di sini. Skill ekspedisi meningkatkan lethality squad rally sebesar 15%. Skill ini akan aktif saat kalian open rally, jadi bisa dipastikan hero yang sangat bagus digunakan untuk open rally beruang. Jadi untuk pemilihan hero, untuk free player dan low span kalian cukup ambil hero roulette-nya saja yaitu Sophia. Karena aku punya rekomendasi hero yang bagus untuk free player dan low span saat di Gen 7 nanti. Dan untuk mid span kalian bisa mengambil 2 hero di Gen 6 ini. Aku rasa kalian tidak akan kesulitan untuk mengambil 2 hero. Saran aku kalian bisa mengambil hero Sophia dan Triton, karena Triton sangat bagus digunakan saat pertempuran. Dan untuk high span hingga well sudah dipastikan kalian ambil semuanya, karena kalian tidak akan kesulitan mengupgrade ketiga hero. Oke, kurang lebih kayak gitu aja dulu penjelasan kita hari ini. Jika kalian memiliki pendapat lain bisa komen di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian ingin belajar main yang benar dan ingin belajar top up yang benar, kalian bisa langsung join grup komunitas aku di Discord atau di WhatsApp. Di sana kalian bebas tanya-tanya, sharing-sharing dan ngobrol santai. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info lainnya.